Kalau dulu kadang-kadang kita untuk mendapatkan tiket pergi ke Kuching itu susah. Masa-masa dulu 6 tahun 2012 lah tuh, 6 saya masuk. Itu susah sangat. Tapi sekarang begitu saya tengok, sudah bagus lah. Pemerintah Indonesia nggak hanya membangun posnya, tapi juga jalannya dibagusin. Orang-orang mau keluar negeri sekarang dipermudahkan karena infrastrukturnya sudah ada, tinggal diperbarui, dimodernisir. That will be another phenomenal development in future. You have the sea line, you have airlines, and then you have the road connectivity as well. Konektivitas telah menjadi fokus utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat stabilitas di kawasan. Diwujudkan melalui Master Plan on ASEAN Connectivity, MPEC 2010 dan 2025, konektivitas ASEAN merupakan program mengintegrasikan infrastruktur antar negara-negara anggota guna mewujudkan komunitas ASEAN. Jelang penghujung keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Kantor Berita Antara menggelar peliputan khusus tentang konektivitas antar negara-negara anggota ASEAN. Tim Susur ASEAN Antara memulai perjalanan daratnya dari Kalimantan Barat, yaitu salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Terminal Angkutan Lintas Batas Negara ALBNC Ambawang di Kuburaya, Kalbar menjadi titik keberangkatan. Sesuai dengan namanya, terminal darat ini menghubungkan 3 negara serumpun, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ternyata, bus Damri tak hanya melayani trayek dalam dan antar kota. Belum banyak yang tahu, perusahaan otobus PO milik negara ini juga mengangkut buku ini cocok untuk usia berapa, ya, tingkat kemampuan membacanya seperti apa. dan Pusilang dalam bidang penyediaan sarana transportasi. Untuk armada yang kita punya untuk trayek Pontianak Kuching, kita mempunyai 7 KPS, diantaranya 4 eksekutif dan 3 royal. Untuk armada, untuk pengemudi itu diwajibkan setiap bus itu 2 pengemudi. Jadi total yang pengemudi yang kita punya untuk trayek Pontianak Kuching itu 14, dan untuk Brunei itu kita mempunyai 4 KPS. Di antaranya semuanya eksekutif, pengemudinya juga wajib 2. Panjang trayek Pontianak menuju ke Kuching kurang lebih 329 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 7 jam. Setiap hari, bus kelas eksekutif berkapasitas 34 penumpang berangkat dari Terminal C Ambawang pukul 7 pagi dan 11 malam WIB. Sementara, keberangkatan dari Kuching Central Bus Terminal menuju ke Pontianak dijadwalkan pukul 8 pagi dan 1 siang waktu Malaysia. Kelas ini dipatok Rp270.000 atau Rp80 Malaysia per tiketnya. Sementara bus kelas limousine berkapasitas 23 penumpang yang dibanderol Rp350.000 atau Rp105 Malaysia per tiket berangkat pada jam 11 malam WIB. Berdasarkan data Damri Kantor Cabang Pontianak,
tingkat keterisian kursi atau okupansi bus untuk kedua trayek sekitar 80% pada hari kerja dan hampir 100% di akhir pekan. Penumpang Damri lintas batas negara tersebut didominasi oleh pekerja migran dan pelancong, kemudian warga negara Indonesia yang berobat ke negeri jiran. Saya sudah 23 tahun menetap di Kuching dan bekerja di sana. Dan setiap kali pulang saya lebih banyak menggunakan jasa Damri. Kecuali kalau sudah memang terdesak, tidak ada tiket, terpaksa pakai bis lain. Kalau dulu kadang-kadang kita untuk mendapatkan tiket pergi ke Kuching itu susah. Sukar karena memang terbatasnya armada. Jadi begitu Damri masuk, bahkan Damri bisa dikatakan menguasai dibandingkan dengan armada-armada yang lain. Baik itu armada yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Dan sampai sekarang masih tetap bertahan. Jalan sudah bagus sekarang. Dan intinya memuaskan lah. Tim susur ASEAN memilih melakukan perjalanan darat menggunakan bus Damri untuk pengalaman yang berbeda. Setelah ditetapkan laik jalan, bus pun siap berangkat tepat waktu. Menggunakan moda transportasi bus bisa jadi alternatif untuk menyusuri negara-negara tetangga Indonesia. Saya akan membuktikan seberapa terkoneksinya ASEAN. Mari kita ikuti perjalanan menyusuri ASEAN. Jalan Trans Kalimantan sepanjang 7.619 km adalah penghubung 5 provinsi di pulau ini. Untuk Kalimantan Barat saja, panjangnya 2.117 km. Aspal mulus selebar 8 meter yang dibagi menjadi 2 jalur. Ditambah sejuknya pemandangan perkampungan yang banyak ditumbuhi pohon durian selama perjalanan, membuat Trans Kalimantan terasa ramah pengendara. Sejumlah penumpang yang baru pertama kali melancong menggunakan bus pun tampak menikmati perjalanan. Dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 40. Ini cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Pengurus Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali!
Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari Terminal C Ampawang, melalui Simpang Ampar, Sosok, dan Entikong, sampailah kami di Pos Lintas Batas Negara PLBN Entikong untuk pemeriksaan keimigrasian. Pos ini berada di Jalan Lintas Malindung di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penumpang bus disambut dengan wajah PLBN yang semakin cantik. Berbagai fasilitas pendukung dan modern, usai renovasinya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2016. Tampak jelas kesibukan melayani arus orang, barang, dan kendaraan masuk atau keluar Indonesia di pos yang beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang WIB atau jam 3 sore waktu Malaysia ini. Kami pun memakai kesempatan ini untuk melihat-lihat kawasan terpadu yang terdiri dari 2 zona. Pertama, zona inti, yaitu bangunan utama PLBN terpadu, gerbang zona inti terpadu, gedung checkpoint, koridor pejalan kaki, bangunan pemeriksaan imigrasi dan pelayanan bea cukai. Kemudian yang kedua adalah zona pendukung. Ya, PLBN ini menjadi epicentrum peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan karena PLBN bukan hanya untuk pelintas batas negara saja yang melintas baik dari Indonesia maupun dari pihak Malaysia. Tapi di PLBN sendiri itu ada disediakan namanya zona penunjang. Zona penunjang atau zona pendukung, dan di situ ada pasar modern, pasar tradisional, kemudian ada plaza, kemudian ada tempat-tempat lainnya, dan ada wisma, penginapan, mes pegawai, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi titik temu antara masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Di tengah hidupnya, aktivitas ekonomi masyarakat sekitar PLBN pertama di Indonesia ini, bahasa yang digunakan dalam percakapan mereka menarik perhatian. Ini bagus tak makcik? Hah? Ya ke? Ni pendek lah ni, dek. Saiz besar ni makcik. Ya, tapi pendek tangannya lah, dek. Untuk makcik tu, kalau itu kan tangan panjang. Tampak interaksi antar masyarakat kedua negara membentuk warga perbatasan menjadi penutur multi bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa nasional, dan negara tetangga. Ya, semakin mendekati wilayah perbatasan, perbedaan kedua bangsa pun kian menyatu. Hal ini diperindah dengan sebagian dari kedua masyarakat yang masih berkerabat. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Entikong mendata, pada hari-hari kerja, rata-rata pelintas masuk melalui pintu perbatasan Entikong sebanyak 530 orang dan keluar 700 orang. Sementara di akhir pekan tercatat sekitar 650 pelintas masuk dan 700 pelintas keluar. Tentunya ini akan berlipat 2 kali pada saat nanti akan adanya libur panjang. Imigrasi memberikan kemudahan berupa bebas visa kunjungan dan visa kunjungan wisata kepada seluruh 10 negara di ASEAN dengan jangka waktu tinggal atau izin tinggal selama 30 hari untuk keperluan wisata. Hal menarik lainnya adalah transaksi ekonomi yang menggunakan mata uang Indonesia dan Malaysia. Harga barang dalam rupiah bisa dibayar menggunakan ringgit Malaysia. Begitu juga sebaliknya. Pemandangan ini lazim di Pasar Entikong dan menjadi kekhasan yang dimiliki masyarakat di sekitar perbatasan kedua negara. Pasar modern ini menjadi tujuan para wisatawan maupun pelintas yang mencari cenderamata, makanan, dan kebutuhan rumah tangga. Menurut data Kantor Bea Cukai Entikong, sebagian besar pelintas yang memasuki wilayah Indonesia melalui PLBN Entikong berbelanja kebutuhan pribadi tak melebihi $500 Amerika Serikat
atau setara dengan 7,65 juta rupiah. Serupa dengan pelanggan bus lintas batas negara, selain wisatawan, sebagian pelintas di PLBN Entikong merupakan pekerja migran Indonesia. Pemegang visa kerja ini bekerja di perkebunan Malaysia, industri pengolahan Brunei Darussalam, ataupun sektor kesehatan di Jepang. Usai menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian di PLBN Entikong, kami bersama penumpang bus lainnya berjalan kaki melewati gerbang pelintasan Indonesia dan Malaysia menuju ke pos imigrasi di Tebedu. Kantor imigrasi Malaysia ini berhadapan dengan gerbang PLBN Entikong. Pemeriksaan paspor oleh petugas imigrasi dan barang bawaan oleh petugas bea dan cukai selesai. Perjalanan pun kami lanjutkan selama kurang lebih 2 jam melewati Serian sebelum tiba di Kuching Central Bus Terminal saat petang hari. Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Menginjakan kaki di negeri jiran Malaysia, terasa seperti berkunjung ke rumah kerabat saja, karena memiliki akar budaya yang sama dengan Indonesia. Kesamaan sosio-kultural ini pun menjadi modal dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta perdagangan kedua masyarakat. Interaksi sosio-kultural dan ekonomi tersebut semakin diperkuat oleh infrastruktur jalan dan transportasi. Pos lintas batas negara turut memudahkan kedua masyarakat mengakses wilayah negara tetangga untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk 70.000 pekerja migran Indonesia di Sarawak. Presiden Jokowi pemerintah Indonesia nggak hanya membangun posnya, tapi juga jalannya dibagusin dari Entikong ke Pontianak gitu ya, dari Aruk ke Pontianak, ada juga Aruk ya. Itu sudah bagus sehingga memang lalu perdagangannya sudah berjalan bagus. Kalau tidak salah ingat itu 1 bulan itu sekitar dari Entikong bisa sekitar sampai 6 miliar. Usai bermalam, merasakan keindahan dan keramahan Kuching yang merupakan ibu kota Sarawak, Malaysia, tim susur ASEAN melanjutkan perjalanan ke negara rumpun Melayu berikutnya, yaitu Brunei Darussalam. Akankah perjalanan selanjutnya memberikan pengalaman serupa?
bus Damri yang berangkat dari Terminal C Ambawang dan melewati PLBN Entikong akan menempuh perjalanan sejauh 1.186 km dalam waktu sekitar 22 jam. Karena kami memulai perjalanan dari Kuching, Malaysia, maka sisa waktu tempuh kurang lebih 15 jam. Tarif yang dikenakan untuk keberangkatan dari Pontianak menuju ke Brunei Darussalam maupun sebaliknya sebesar 1,1 juta rupiah atau setara dengan $100 Brunei. Pan Borneo selebar 12 meter dengan 4 lajur yang hampir rampung ini menyambut kami kembali. Kali ini PMI mendominasi kursi penumpang. Ada juga warga Brunei Darussalam yang selama 12 tahun terakhir rutin melakukan perjalanan darat untuk menjenguk kerabat di Pontianak. Mantan PMI ini membagikan kisah perjalanannya menggunakan bus dahulu dan kini. Jauh sekali, masa-masa dulu, masa-masa jalan masih belum lagi bagus seperti sekarang. Dahulu itu berlubang-lubang, itu susah sangat. Tapi sekarang begitu saya tengok, sudah bagus lah. Mulusnya konektivitas negara-negara ASEAN membawa kami menembus gelapnya malam hingga menyongsong pagi di perbatasan Malaysia dengan Brunei Darussalam. Sebelum matahari berada di posisi tertingginya di Cakrawala, pintu bus dibuka dan para penumpang dipersilakan turun di MacArthur Street, Bandar Seri Begawan. Setelah menempuh sekitar 15 jam perjalanan dari Entikong, sampailah kami di Brunei Darussalam. Perjalanan yang aman dan menyenangkan ini membuktikan bahwa infrastruktur jalan dan transportasi ASEAN telah terkoneksi dengan baik. Sekarang, saatnya kami menikmati negeri yang berdempet dengan Malaysia dan Indonesia ini. Tak hanya perbaikan prasarana jalan yang memangkas waktu tempuh, kemajuan fasilitas di PLBN juga mempercepat tempo pelayanan. Hal ini disyukuri pengemudi bus lintas batas negara yang sejak tahun 2008 melakukan perjalanan menyusuri 3 negara ASEAN. Nah, sekarang bisa ditempuh dengan 22 jam. Yang dulu jarak tempuhnya sekitar 30 jam, jadi sekarang mempersingkat waktu dalam 8 jam. Jadi posisi jalan dari Pontianak sampai Sarawak sampai Brunei sudah baik, sudah bagus. Tak hanya itu, semakin baiknya konektivitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara memberikan peluang yang lebih besar bagi pengusaha-pengusaha setempat, sekaligus tantangan menghadapi pasar yang terbuka semakin luas. Ketua Kadin Komite Bilateral Brunei Darussalam sekaligus Presiden Indonesian Business Chamber wilayah setempat menyebut ada puluhan pengusaha asal tanah air yang memasarkan produk-produk pertanian dan makanan Indonesia di negara kecil penghasil minyak bumi ini. Dari perspektif pengusaha Indonesia yang ada di Brunei, kami melihat bahwa ini juga sebuah peluang yang bagus, ya. Artinya buat kedua negara untuk meningkatkan nilai perdagangan atau nilai bisnis kedua belah negara. Teduhnya negeri yang memiliki julukan Negara Seribu Kubah Masjid ini memberi kami kesempatan untuk melambatkan tempo dan mencerna pengalaman. Serupa dengan Malaysia, berada di negeri ini serasa bertamu ke rumah tetangga. Sebelum tim susur ASEAN Antara mengakhiri perjalanan penuh pengalaman tak terlupakan ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Ahmad Ubaidillah, menjelaskan bahwa sesungguhnya
konektivitas ASEAN telah terjalin sejak dahulu. Konektivitas ASEAN adalah tapak tilas, dibarui agar tetap relevan dengan situasi kini. Jadi sebenarnya napak tilas masa lalu sesungguhnya. Kalau konektivitas ASEAN sekarang sebenarnya masa lalu yang diperbaharui. Dulu kita kenal dengan para pedagang lintas batas ya, dan itu hampir di semua negara lah. Kita ada di Batam kalau kita ini dengan Singapura ya. Nah, yang menarik justru yang ada di Kalimantan. Konteksnya Indonesia, Malaysia dan Brunei. Artinya ini prospek ke depan untuk konektivitas dalam bidang perdagangan tentu banyak hal bisa dilakukan ya, karena infrastrukturnya sudah ada, tinggal diperbarui, dimodernisir, sehingga koneksi masa lalu itu sesungguhnya sekarang lebih menjadi sesuatu yang relevan untuk sekarang ini. That will be another phenomenal development in future because with ICANN, Ibu Kota Negara, the new Ibu Kota Negara for Indonesia, I believe the growth in that area will be phenomenal. It will be seamless though. You have the sea line, you have airlines, and then you have the road connectivity as well.